Saudara-saudari, para bapak, ibu, rekan-rekan muda semuanya, Shalom Alaikum. Beberapa waktu yang lalu, malam-malam aku mandi. Kalau tidak mandi malam-malam sebelum tidur, tidak bisa tidur karena memang begitulah kebiasaanku. Sebelum tidur harus mandi. Lagi mandi, tiba-tiba listriknya mati. Dan kamar mandi pastoran itu gelap sekali, tidak ada nyala dari luar, tidak ada lubang-lubang dari luar, sehingga kamu bisa membayangkan apa yang terjadi. Listriknya mati, kamar mandinya gelap, orangnya hitam. Yuk gelap banget gitu. Nabrak-nabrak. Diteruskan mandi juga sulit, sabunnya di mana segala macam tidak bisa terlihat. Itulah saudara-saudari. Gelap itu tidak enak, maka kalau terjadi gelap kita ingin segera mencari terang. Gelap itu membuat kita nabrak-nabrak, maka kalau terjadi mati lampu, kita cari HP, senternya dinyalakan, cari lilin, lilinnya dinyalakan supaya terang. Karena kalau gelap, hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin kalau kamu lagi makan, kemudian lampunya mati, nanti makannya malah masuk hidung. Mungkin tidak juga, tapi maksudnya bahwa kalau gelap itu tidak enak, kalau gelap hidup sulit berjalan sebagaimana seharusnya. Maka ketika baginda junjungan kita Yesus Kristus mengatakan kamu adalah terang dunia, kita lalu menjadi mengerti, oh gelap itu enggak enak ya. Maka ketika baginda junjungan kita mengatakan kamu terang dunia, oh oke, terang. Kita harus ingat saudara-saudari bahwa Kristus tidak mengatakan kamu harus menjadi terang, bukan itu. Tapi beliau mengatakan kamu adalah terang. Jadi ini suatu identitas, bukan sebuah usaha untuk menjadi terang, tapi bahwa setiap pengikut Kristus itu sendiri adalah terang bagi dunia. Berarti identitas seorang Kristen adalah terang bagi dunia. Kita sering mendengar terang dunia, garam dunia, terang dunia. Tapi barangkali rincian-rincian apa yang dimaksud kita tidak langsung paham. Apa itu terang dunia? Bagaimana yang dimaksud sebagai terang dunia? Tenang saudara, kalau sampai hari ini belum paham apa yang dimaksud terang dunia, firman Tuhan yang kita dengar pertama kali hari ini, yaitu dari kitab Yesaya memberitahu kita bagaimana terang dunia itu. Mari ku ingatkan kembali firman Tuhan bagian pertama, karena tadi mungkin sudah mendengar, ingat, tapi 3 detik kemudian lupa lagi. Biasalah pagi-pagi kan masih ngantuk-ngantuk ya, ada juga beberapa yang masih terbawa mimpi, jadi ketika bacaan dari kitab Nabi Yesaya, ya, maka ku ingatkan kembali apa yang dimaksud terang bagi dunia. Firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya memberitahu kita, bagian awal mengatakan, bagikanlah makananmu kepada orang lapar. Apabila lihat orang telanjang, beri dia pakaian. Maka bagian paling awal pertama, terang dunia, itu berarti berbagi dan memperhatikan kebutuhan sesamanya. Karena kehidupan sesama tidak semua seberuntung dan sebaik kita yang bisa makan setiap hari, yang bisa berdandan dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terang dunia memperhatikan kebutuhan sesama, kebutuhan fisiknya, kebutuhan jasmaninya. Itu bagian paling awal. Atau kalau dibahasakan dalam bahasa yang lebih gamblang, terang dunia berusaha tidak menjadi pelit. Tidak ada orang Kristen pelit karena identitasnya sebagai terang dunia.
Kalau seorang Kristen pelit, maka dia kehilangan identitasnya sebagai terang dunia. Sebab pelit bertentangan dengan iman Kristen karena Bapa kita murah hati. Jadi ingat firman Tuhan yang mengatakan, bermurah hatilah kamu sebab Bapamu murah hati. Jadi pelit bertentangan dengan murah hatinya Bapa kita di surga. Mungkin ada yang mengatakan, saya enggak pelit kok Romo, tapi saya hemat. Ya, ada juga orang yang bilang, enggak pelit kok sebenarnya, tapi hemat gitu ya. Padahal hemat dan pelit itu dua hal yang berbeda, beda sekali dan sangat-sangat berbeda. Aku kasih tahu ya bedanya hemat dan pelit ya. Sudah pernah aku kasih tahu, tapi ku ingatkan kembali. Kalau hemat itu irit untuk dirinya sendiri, itu hemat. Irit untuk dirinya sendiri. Jadi aku menginginkan banyak barang tapi aku tahan diri, tidak banyak membeli, tidak banyak mengeluarkan. Karena untuk diriku sendiri itu namanya hemat. Irit untuk dirinya sendiri. Kalau pelit itu keluar arahnya. Kalau hemat arahnya ke dalam. Kalau pelit arahnya keluar. Kalau kamu irit dalam berbagi kepada sesama. Itu namanya pedit koret. Pelit. Beda bukan? Jadi irit ke dalam itu hemat. Tapi irit keluar pelit. Mau kolektor pakai mikir. Nah, itu pelit namanya. Nah, itu. Ingat ya. Ini enggak sedang menyindir siapapun loh, enggak ada sindir-sindiran di sini. Hanya untuk mengingatkan saja. Kolektornya 5.000 apa 10.000 ya. Kalau 5.000 nanti aku masih bisa beli minyak Pak Darius katanya. Kalau 10.000 nanti makan apa aku ya. Ini hati-hati ya, ini hati-hati. Kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu. Jadi ingatlah bahwa Bapamu murah hati, Bapa kita murah hati, maka kita juga menjadi murah hati. Dan itu makna pertama dari terang dunia. Yang kedua, terkait dengan relasi atau hubungan dengan sesama. Dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk itu beban kepada sesama, menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Wah, jadi ini hubungan dengan sesama. Terang dunia tidak lagi memperbudak sesama. Terang dunia tidak lagi berbuat tidak adil kepada sesama. Terang dunia tidak menyakiti hati sesama. Dikatakan jangan lagi menunjuk-nunjuk dengan jari. Kita ini kan gampang ya nunjuk-nunjuk ya. Nunjuk kamu itu. Apalagi kalau di rumah, di keluarga gitu. Kalau anaknya lagi bagus, wah anak bapak, anakku. Tapi kalau anaknya lagi nakal, anakmu itu, anakmu itu, anakmu itu. Nah kan gitu kan, menunjuk dengan jari anakmu itu. Tidak ngaku bahwa bapaknya sendiri dia gitu ya. Atau sebaliknya bahwa dia adalah mamanya dari anak itu. Menunjuk-nunjuk orang dengan jari, lalu dikatakan memfitnah. Memfitnah itu kalau dalam bahasa gamblang, mungkin yang lebih umum adalah menggosipkan sesama. Paus Fransiskus mengatakan gosip pembunuhan di belakang orangnya. Paus Fransiskus mengatakan karena gosip membicarakan keburukan orang lain, gosip membicarakan keburukan yang orangnya tidak hadir di sana. Coba sekali-kali aku mengajak kamu gosiplah, teruskan. Tapi di depan orangnya. Nah itu latihan ya, jantan dan berani. Menggosip kepada Romo Sigit di depan orangnya. Menggosipkan Romo Bayu di depan orangnya. Nah itu boleh kalau seperti itu ya. Kalau mau seperti itu boleh, silakan. Romo itu gini. Nah itu bagus, silakan saja. Maka dikatakan hal yang kedua, tidak lagi mengenakan beban kuk kepada sesama, tidak lagi menunjuk orang lain dengan jari, tidak lagi memfitnah, menggosipkan, bicara yang buruk di belakang. Itu terang dunia. Maka kita perlu latihan-latihan untuk hal ini. Supaya apa? Tuhan katakan, supaya terangmu terbit dari gelap dan kegelapanmu akan menjadi rembang tengah hari. Tengah hari itu terang benderang. Itulah makna menurut kitab Yesaya apa artinya terang dunia. Sekarang yang kedua,
dikatakan juga menjadi identitas bagi kita, kamu adalah garam dunia. Firman Tuhan mengatakan garam. Kalau kita ingat garam, ingat makanan. Kalau kita ingat garam, ingat kuliner. Kalau kita ingat garam, ingat dapur. Tapi barangkali bukan itu sambungannya. Karena Sang Kristus itu tidak memasak di dapur. Sang Kristus juga tidak berjualan apa gitu, tidak. Tapi Sang Kristus tinggal di kota Kapernaum, yaitu kota tepi Danau Galilea yang banyak ikannya dan banyak nelayannya. Maka ketika mengartikan garam dunia, pastilah garam yang berhubungan dengan dunia nelayan. Bukan garam yang ada hubungannya dengan dunia dapur dan ibu-ibu. Jadi tampaknya tafsirannya harus kita arahkan bahwa garam yang dimaksud sebagai perlambang yang disampaikan Tuhan adalah garam yang ada hubungannya dengan dunia nelayan. Zaman kuno belum ada lemari es, saudara. Zaman kuno belum ada freezer, saudara. Zaman kuno kalau tangkapan ikan banyak-banyaknya, maka nelayan-nelayan menggunakan apa? Menggunakan garam supaya ikannya tidak membusuk, supaya ikannya tahan lama, supaya ikannya awet baik sehingga tidak terbuang percuma, tidak menjadi hancur dan busuk karena tidak awet. Jadi garam yang dimaksud oleh Sang Kristus di sini pastilah garam seperti garam yang dipakai untuk mengawetkan ikan. Jadi maksudnya apa? Ikan kalau tidak diberi garam membusuk. Ikan diberi garam tetap dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Jadi kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, jangan cepat membusuk, jangan menjadi busuk, jangan apa-apa yang baik darimu itu tidak tahan lama. Maka garam dunia tahan lama di dalam mempertahankan apa yang baik. Seperti gambaran garam untuk ikan, mempertahankan kualitas ikan itu sebagai makanan, sehingga ikan tetap bisa dimakan, kualitasnya tetap baik. Itulah garam. Maka kalau Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia, pertahankan yang baik, jangan cepat-cepat rusak yang baik-baik itu. Jagalah apa yang baik-baik, pertahankan dan lestarikan dalam keluargamu, dalam dirimu sendiri. Itulah garam, mempertahankan apa yang baik, tindakan sesuatu yang baik itu tetap baik adanya dan tidak cepat membusuk. Itu adalah garam dunia. Shalom alaikum.